Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, pastinya luar biasa, amin. Saya percaya Bapak Ibu walaupun ibadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita mau berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami akan mulai ibadah kami percaya kami akan mengalami lawatan daripada Allah. Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama. Kita mau meninggikan Allah kita. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi bagi Dia
dahsyat, amin. Amin. Dia luar biasa, selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih setianya dalam hidup Haleluya. kita, amin. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu kembali Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, memelihara kehidupan kami. Yes, Lord. Kami siapkan hati untuk kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku
kami terus menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang mengiring Engkau, amin, dan mengikuti setiap jalan-jalan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, teguhkan dengan firman-Mu, biarlah firman ini yang akan menjadi sumber kekuatan buat setiap kami dalam menjalani hari-hari kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu atas hamba-Mu. Bukan dengan kuat gagahnya dia menyampaikan isi hati-Mu, Amin. tetapi dengan hikmat Allah dia berkata-kata, dan semua umat Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Amin. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, supaya kami tahu prioritas hidup kami. Dan hidup kami boleh berguna membangun bagi kerajaan Allah dan bagi sesama. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga setiap perkataan firman yang keluar ini menjadi tidak sia-sia. Semua berguna bagi kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami tolak. Jaga lidah bibir mulut hamba-Mu, tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat beribadah, menikmati semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu kita semua pernah nonton film, baik di bioskop maupun di televisi. Nah, biasanya seringkali kita jumpai adegan di dalam film tersebut, seorang bertanya kepada temannya, "Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang mau engkau dengar?" Saya juga punya berita buruk dan berita baik. Berita buruknya adalah kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi berita baiknya kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir. Amin Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir. Dulu waktu di awal pandemi kita mendengar orang terpapar virus COVID-19, kita tidak kenal orangnya, jauh keberadaannya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, teman kantor, teman usaha, sahabat, kerabat, teman gereja, ada yang terpapar virus corona ini. Bahkan beberapa yang saya kenal harus mengakhiri hidupnya. Teman gereja juga ada beberapa yang kena, tapi bersyukur Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita terhindar dari virus COVID-19 ini, memang kita harus melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan. Tetapi terlebih lagi juga kita butuh kasih karunia Allah. Jadi untuk terhindar dari virus Corona 19 ini, selain protokol kesehatan, kita perlu kasih karunia Allah. Nah, tentu menjadi pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan mereka yang terpapar virus Corona, kemudian harus mengakhiri hidupnya? Apakah mereka tidak menerima kasih karunia Allah? Saya mungkin tidak punya jawaban yang bisa memuaskan Bapak Ibu semuanya. Tetapi kita kembali lagi ke dalam Alkitab Bapak Ibu. Alkitab menyatakan bahwa satu, Allah itu adil. Allah itu tidak pilih kasih. Di dalam Mazmur 11 ayat 7a. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Yang kedua, Allah itu berdaulat. Kedaulatannya tidak dapat dibantah Bapak Ibu. Di dalam Roma 9 ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah aku. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kemudian yang ketiga, jalan dan pikiran Allah tidak dapat diselami oleh kita manusia yang terbatas Bapak Ibu. Di dalam Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Yang keempat, Allah itu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kita sebagai orang percaya harusnya beriman kepada kebaikan Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita masih punya kasih karunia untuk menanggungnya. Karena Roh Kudus akan memberikan penghiburan kekuatan bagi setiap anak-anaknya. Yakobus 1 ayat 17a, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yang selanjutnya Bapak Ibu, selama hidup di bumi, semua manusia tunduk pada kematian fisik. Di dalam Kejadian 3 ayat 19b, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena itu dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Penyakit COVID-19 ini mungkin bisa mengancam keselamatan tubuh manusia, tetapi dia tidak bisa mengancam keselamatan yang kekal yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, kehidupan kekal telah Tuhan Yesus anugerahkan melalui kematian Yesus dan kebangkitannya dari kayu salib, Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami, pada akhirnya Tuhan akan memuliakan kita bersama Yesus di surga, Bapak Ibu. Disediakan tempat. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan Yesus, ketika kita hidup dalam kebiasaan baru dengan melakukan protokol kesehatan, maka kita akan selamat dari terpapar virus corona. Tetapi ketika kita hidup tidak hanya dalam kebiasaan baru, tetapi juga dalam kasih karunia Allah, kita memiliki keselamatan tidak hanya di dunia, tetapi juga di surga. Jadi jangan hanya cari selamat, tetapi terlebih lagi kita mencari keselamatan. Beberapa perbedaan antara selamat dan keselamatan. Selamat itu adalah usaha, dapat diusahakan dengan dana, daya, dan kekuatan manusia. Tetapi keselamatan tidak dapat diusahakan oleh manusia. Itu semata-mata karena kasih karunia Allah, karena anugerah Tuhan saja. Keselamatan itu, selamat itu biasanya hanya fokus kepada diri sendiri. Tetapi keselamatan, orang biasanya akan membagi keselamatan itu kepada orang lain. Selamat hanya sementara. Hari ini selamat, besok belum tahu. Tetapi keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu bersifat kekal selamanya. Jadi kalau kita semua sudah hidup dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan, itu juga semua karena kasih karunia Allah. Kita boleh melayani Tuhan, itu kasih karunia Allah. Tulus menjadi pelayan Tuhan, hambanya ini yang berani melayani mereka yang sakit COVID, itu semua karena kasih karunia Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dikatakan menerima keselamatan baik di dunia maupun di surga? Tentu saja kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah? Tidak ada jalan lain, kita harus mencari pemilik dari kasih karunia Allah, yaitu carilah Tuhan. Amos 5 ayat 4 dan 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah kamu pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ada 3 kata penting dalam Amos 5 ayat 4 dan 5 ini, Tuhan. Ini adalah peringatan Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan juga menjadi peringatan bagi kita untuk hidup mencari Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini. 3 kata peringatan tersebut adalah: 1. Carilah Tuhan. 2. Kamu akan hidup. Dan yang ketiga, jangan mencari Betel, pergi ke Gilgal dan menyeberang ke Beersheba. Carilah Tuhan. Kata mencari biasanya sudah sering kita lakukan sejak kecil. Kita mencari teman bermain, mencari sekolah, cari pekerjaan, cari jodoh. Dan kata mencari itu bukan kata kerja yang pasif, tetapi aktif. Tidak berdiam diri. Ada suatu usaha, ada suatu perjuangan. Kata mencari itu tidak statis, tetapi dinamis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus,
Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Amos, carilah Tuhan. Saat itu bangsa Israel hidup dalam masa kejayaannya, namun bobrok secara rohani. Jadi ini namanya sehat jasmani, tidak sehat rohani. Bangsa Israel hidup di dalam kemunafikan, penyembahan berhala, kemewahan secara berlebihan, kebejatan, dan penindasan yang merajalela. Carilah Tuhan adalah suatu kerinduan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi dalam menghadapi situasi seperti ini. Bukan hanya masalah COVID Bapak Ibu, tetapi untuk masalah apapun yang kita hadapi, carilah Tuhan. Apakah kita punya persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, carilah Tuhan. Carilah Tuhan itu berarti kita fokus kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita mau tinggal di dekat hadirat Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Puji Tuhan ya Bapak Ibu, sejak awal tahun ini kita punya visi membangun keluarga Allah yang sehat rohani dan sehat jasmani. Misinya adalah mengalami perjumpaan ilahi melalui pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, dan peduli sesama. Nah, pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan, itulah kita mencari Tuhan Bapak Ibu. Mencari Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Sejak diberlakukannya PPKM level 4 atau PPKM darurat ini, banyak pintu gerbang yang ditutup. Kita tahu semua ya, pintu gerbang di jalan-jalan, pintu gerbang di perumahan, bahkan pintu gerbang tol juga ditutup. Tetapi pintu gerbang hadirat Tuhan selalu terbuka Bapak Ibu. Mazmur 100 ayat 4 yang terkenal, Tuhan mengundang bangsa Israel untuk masuk ke hadiratnya melalui gerbang bait Allah. Mereka diperintahkan memasuki gerbangnya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Saat ini Bapak Ibu, apapun situasi, kondisi kita, apapun masalah dan beban pergumulan kita, Tuhan mengundang kita untuk masuk ke gerbangnya dengan nyanyian syukur dan dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Tidak ada seorang pun yang tidak diterima oleh Tuhan ketika kita masuk ke dalam hadiratnya melalui nyanyian syukur dan puji-pujian. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan ketika kita masuk ke gerbangnya dengan pujian dan nyanyian syukur. Kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Ini semua kita perlukan Bapak Ibu ketika kita punya persoalan, tantangan, masalah. Bagaimana kita mau menyelesaikan masalah kita kalau kita dalam keadaan panik, gelisah, cemas, stres? Kita perlu ketenangan, kedamaian. Kita perlu kelegaan. Dan itu hanya ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mencari, kita masuk pintu gerbangnya melalui pujian dan penyembahan. Pujian ini sebenarnya pantas kita berikan kepada Tuhan karena Dia sudah menganugerahkan kita identitas baru sebagai anak Allah yang telah ditebus dengan darahnya lewat pengorbanannya di kayu salib. Bahkan ketika kadang-kadang kita lupa identitas kita dan kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, Tuhan masih membuka pintu gerbangnya untuk kita masuk dengan pujian dan penyembahan. Tidak ada ruang dan waktu yang dapat membatasi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja dapat memuji menyembah Dia. Maka carilah Tuhan setiap hari dengan memuji dan menyembah dan rasakan hadiratnya. Berterima kasihlah karena karunia Tuhan yang menyelamatkan. Yang kedua, melalui doa Bapak Ibu. Kita mencari Tuhan melalui doa. Di masa PPKM ini, hal-hal kecil membuat kita kadang-kadang menjadi takut, gelisah. Batuk, kita takut kena COVID. Pilek, kita takut kena COVID. Demam, kita takut kena COVID. Kita takut juga pandemi yang berkepanjangan ini akan mengganggu keuangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan anak-anak kita. Jadi kita khawatir Bapak Ibu. Biasanya manusia khawatir, takut
Stres itu karena kita fokus kepada masalah. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita menanggung beban itu sendiri. Tuhan sangat tahu bahwa makhluk yang paling mudah khawatir, yang paling mudah takut adalah manusia. Makanya Tuhan berfirman melalui Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Memang tidak mudah berhenti mengkhawatirkan bagian kehidupan kita yang seringkali menakutkan setiap hari. Tetapi Tuhan mengajar kita ketika kita mulai khawatir, berdoalah dengan ucapan syukur. Berdoalah dalam segala hal dan ucapan syukur buat kasih karunia Allah yang menyertai kita. Doa yang penuh ucapan syukur menjadi kekuatan baru. Tuhan menyuruh kita berdoa setiap hari. Bapak Ibu, ada yang menulis katanya di dalam Alkitab, kata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah ada sebanyak 365. Itu sesuai jumlah hari dalam setahun. Tetapi ada juga yang membantah. Katanya saya menghitung cuman 124, 100 berapa dan sebagainya. Tidak persoalan mau berapa jumlahnya, tapi Tuhan mau kita tidak khawatir setiap hari dengan cara kita berdoa setiap hari. Saat kita mencari dan fokus kepada Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, maka kita sudah membagi beban kita kepada Tuhan. Tuhan akan mengambil alih beban kita. Itu menjadi kekuatan buat kita. Jadi memang ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita tidak mampu menangani sendiri. Tetapi ketika kita berdoa, kita sharing beban kita, dan Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Makanya tidak ada hal yang tidak mungkin diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Doa merubah keputusasaan menjadi pengharapan. Doa merubah kelemahan menjadi kekuatan. Doa merubah kegelisahan menjadi kelegaan. Doa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang punya kuasa di surga dan di bumi. Jadi mulailah kita berdoa setiap hari supaya kita dapat menjalani kehidupan ini tanpa kekhawatiran. Kemudian yang berikut adalah melalui renungan firman Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan. Bapak Ibu, sejak pandemi ini begitu banyak berita-berita yang kita terima dari WA, terutama ya mengenai tentang COVID-19. Saya sendiri sudah jarang membuka berita tentang COVID-19 karena di samping belum tentu benar, juga berita itu kadang-kadang membuat kita bukan semakin baik, tetapi semakin gelisah, semakin cemas, Bapak Ibu. Contohnya saja Bapak Ibu, para ahli mengajarkan kita melalui WA. Ada yang mengajar minum vitamin D dosis tinggi, tetapi ada juga yang bilang jangan terlalu tinggi, nanti berefek pada tubuh kita. Ada yang para ahli yang mengajar berjemur antara jam 9 sampai jam 10 1 jam, tapi ada juga yang mengajar berjemur jam 12 cukup 15 menit. Kadang-kadang kita membuat kita bingung, Bapak Ibu. Lalu mengapa kita tidak mengisi pikiran kita dengan membaca firman Tuhan? Firman Tuhan adalah berita yang pasti penuh dengan kebenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Berita yang tidak pernah usang, berita yang tidak pernah salah, berita yang tidak membuat kita cemas, berita yang membangkitkan harapan, membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita. Jadi kita harus membaca Alkitab. Bersyukur sudah ada gerakan membaca Alkitab. Bapak Ibu belajar membaca Alkitab. Penuhi pikiran kita, perbaharui pikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita takut, kita akan ingat bahwa kita akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di dalam Lukas 1 ayat 30. Ketika kita letih, lesu dan berbeban berat, maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang dan memberikan kelegaan. Di dalam Matius 11 ayat 28. Ketika kita merasa tidak berdaya dan seorang diri, firman Tuhan berkata,
Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Di dalam Ibrani ayat 13 dan 5. Ketika kita merasa tidak mampu, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Filipi 4 ayat 13. Ketika kita sakit dan tidak sembuh dan belum sembuh, kita di Alkitab tercatat seorang wanita yang mempunyai sakit pendarahan 12 tahun dan disembuhkan karena menjamah jubah Yesus, di dalam Mazmur 5 ayat 28. Ketika kita tidak punya apapun sesuatu untuk kita makan, ingat Tuhan memberikan makanan untuk 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, dalam Matius 14 ayat 21. Semua perbuatan Tuhan, semua pertolongan Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, semua mukjizatnya itu bisa terjadi buat kita ketika kita belajar firman Tuhan, kita klaim janji Tuhan. Masalahnya bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Jadi sekali lagi, mulai saat ini kita biasakan membaca Alkitab, Bapak Ibu. Amos 5 ayat 45 berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Tentu menjadi pertanyaan, hidup yang bagaimana? Apakah hidup yang berpusat pada kekuasaan, pada jabatan, pada ketenaran, kepada kekayaan, kehidupan yang berpusat pada kepentingan pribadi, kesenangan diri sendiri. Dan kita tahu banyak orang yang memiliki hal tadi yang saya sebutkan walaupun tidak mencari Tuhan. Contoh, Saulus sebelum mengalami perjumpaan ilahi dan bertobat. Saulus yang kemudian kita kenal menjadi Paulus, menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10a. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ketika kita mencari Tuhan, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Perhatikan, Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Jadi sebelumnya, hidup Paulus berbeda sama sekali, Bapak Ibu. Hidup Saulus berbeda sama sekali. Karena kasih karunia Allah, dia boleh mengalami perubahan. Bukan masalah pergantian nama dari Saulus menjadi Paulus, tetapi bagaimana Saulus diubah sedemikian rupa menjadi pribadi yang luar biasa. Saulus adalah nama untuk orang Israel atau orang Yahudi, tapi Paulus adalah nama untuk orang Yunani. Kita tidak perlu ganti nama untuk mengalami perubahan hidup, tapi yang kita perlu adalah mencari Tuhan, menerima kasih karunia-Nya, maka kita akan mengalami perubahan di dalam hati kita. Kita akan mengalami perubahan dalam karakter kita, sehingga hidup kita boleh berdampak, boleh berguna bagi orang lain dan menjadi berkat. Hidup dalam kasih karunia telah membawa Saulus atau Paulus mengalami perubahan. Apa perubahannya? Pertama adalah perubahan keyakinan iman. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1, Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Tetapi di ayat 19b sampai 22, orang-orang Yahudi heran, bingung karena Saulus kemudian memberitakan Yesus sebagai anak Allah, bahkan membuktikan Yesus adalah Mesias. Hal ini terjadi karena ada perubahan anak. Perubahan ini terjadi karena perjumpaan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi betapa pentingnya kita semua mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus yang bisa mengubah kehidupan kita melalui pujian penyembahan firman Tuhan. Kemudian juga perubahan apa yang dialami Saulus adalah tujuan hidupnya. Pertama, tujuan hidupnya adalah menghambat pekerjaan Tuhan Yesus, menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus, bahkan mau mengakhiri pekerjaan Tuhan Yesus di bumi dengan cara membunuh, menganiaya murid-murid dan jemaat di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan jemaat dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 3. Tetapi sekarang kita lihat Saulus atau Paulus telah menjadi pelayan Tuhan, memberitakan kebenaran dan kekuasaan Allah, dan hidup untuk menyenangkan dan memuliakan Allah.
Tidak lagi mengubur jabatan, kekuasaan, apalagi materi, tetapi hidup untuk menjadi berkat. Perubahan karakter. Kita lihat juga Paulus mengalami perubahan karakter. Semula dia adalah orang yang kejam, orang yang penuh amarah, orang yang penuh dendam, senang dipuji dan dihormati. Tapi kemudian dia menjadi pribadi yang sabar dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penderitaan, dalam penjara dan kerusuhan. Paulus menjadi menjaga kemurnian dan kemurahan hati. Dia memiliki kasih yang tidak munafik. Paulus tidak lagi mencari pujian dan penghormatan, tetapi bahkan siap dihina, diumpat, dan dianggap sebagai penipu. Paulus senantiasa bersuka cita di dalam segala penderitaannya, memberkati dan memperkaya banyak orang. Jadi kalau kita mau mengalami pribadi yang diubahkan, kita harus mengalami perjumpaan ilahi, dan kita harus hidup dalam kasih karunia sebagaimana yang dialami oleh Saulus atau Paulus. Yang terakhir, Bapak Ibu, Amos 5 ayat 4 dan 5 berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan janganlah mencari Betel, pergi ke Gilgal dan menyeberang ke Beersheba." Mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Beersheba? Bukankah tempat-tempat tersebut adalah kudus bagi nama Tuhan? Betel, Gilgal, dan Beersheba adalah tempat yang sangat terkenal, di mana merupakan daerah tempat Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai peringatan perjumpaan mereka dengan Allah. Ketiga tempat itu sangat terkenal sebagai tempat yang suci karena dijadikan tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Namun semua itu hanyalah kenangan, hanya tinggal kenang-kenangan. Sejarah berubah karena perilaku buruk bangsa Israel. Mereka ke sana tidak hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi juga menyembah berhala. Tuhan mau kita mencari Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Tuhan tidak mau separuh hati kita untuk Tuhan dan separuh hati kita untuk hal-hal lain yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini karena PPKM level 4, kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mencari dan mengutamakan gereja kalau memang tidak memungkinkan untuk kita beribadah bersama-sama. Karena kita juga adalah bait Allah. Kita adalah pribadi, gereja adalah pribadi kita. Di saat kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, kita tetap dapat beribadah dengan sukacita, dengan semangat, dengan antusias di rumah masing-masing. Kita tetap dapat memuji, menyembah dengan segenap hati kita dan mengalami perjumpaan ilahi. Prinsip ibadah kita adalah bagaimana kita membina hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai orang pemilik dari kasih karunia. Kasih karunia-Nya yang membuat kita tetap berakar, bertumbuh dan berbuah. Bahkan kasih karunia-Nya yang membuat kita serupa dengan Kristus. Penutup, carilah Tuhan dan kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari kasih karunia Allah, karena Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman percaya kita kepadanya. Berbahagialah orang yang menerima kasih karunia Allah, karena ia mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang percaya pada kasih karunia Allah, karena ia yang memperoleh kehidupan kekal di surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di GBKDI Gajah Mada Charismatic Worship Center. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Mari terus bersemangat di dalam gerakan membaca Alkitab 2 pasal 1 hari. Dan mulai besok 9 Agustus kita akan membaca ratapan pasal 4 sampai 5 dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus yaitu Yehezkiel 11 dan 12. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Flynn Sananta, Bapak Tulus Sunyoto, Ibu Tan Mary May Lindawati,
Ibu Li Shuhua, Bapak dosen Sinaga. Keluarga besar GPKDI CWC Gajah Mada turut berduka cita atas meninggalnya mama dari Bapak Roni pada hari Minggu 1 Agustus dan dikremasi pada hari Minggu 1 Agustus. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Bread Life, video kesimpulan sharing Friday Night Gathering tayang setiap hari Kamis dan link akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp. Ibadah Blessing Kid Community tayang di YouTube channel GPKDI CWC Gajah Mada online setiap hari Minggu jam 9 pagi dan akan ditelepon oleh kakak pembina setengah 12 siang. Blessing Woman setiap hari Kamis, Minggu 1 dan 3 mulai jam 7 malam. Youth masih online setiap hari Minggu jam 11.15. Friday Night Gathering setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahan khusus dapat Bapak Ibu transfer melalui BCA dengan nomor 093 1388 036 atas nama Rini Cahyadi, dan persembahan persepuluhan BCA dengan nomor 703 0303 002 atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia. Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja bagi yang membutuhkan dukungan doa, info kedukaan, ucapan syukur, penyerahan anak, pendaftaran BPN, SMK, pemberkatan rumah, dan lain-lain. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Dedi Mulyadi dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa berkat dan juga doa ulang tahun buat saudara-saudara kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi kami mendengar kebenaran firman-Mu. Jangan keraskan hati kami Tuhan, tetapi lembutkan hati kami. Biarlah kami boleh mencari pemilik kasih karunia, yaitu Tuhan. Biar kami boleh mencari Tuhan setiap hari Tuhan. Biar kami boleh memuji, menyembah, berdoa, dan membaca firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diubahkan seturut dengan rancangan. Hidup yang berguna membangun, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk orang lain Tuhan Yesus. Dan nama-Mu dipermuliakan. Biarlah kami Tuhan boleh tetap setia beribadah pada saat ini. Walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja, tetap berikan kami semangat, sukacita, antusias beribadah di rumah masing-masing dengan memuji menyembah-Mu dengan segenap hati dan mengalami perjumpaan ilahi, menerima kasih karunia Allah yang membuat kami tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menghalangi pertumbuhan iman rohani jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus kami tolak semuanya Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu mengalir berlimpah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Engkau yang melepaskan kami daripada yang jahat Tuhan. Engkau yang membebaskan kami dari ikatan apapun juga Tuhan. Engkau yang membuat kami semangat, antusias Tuhan, sukacita dalam mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa buat Flynn yang berulang tahun tanggal 8. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan Flynn. Terus bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu Tuhan. Sedari usia dini mengenal dan bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi anak yang berprestasi, membanggakan orang tuanya. Tuhan memberkati kedua orang tuanya Julian dan Irene, juga saudara-saudaranya Evan dan Clayton, bersama-sama terus setia untuk beribadah dan bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus kebenaran. Tuhan memberkati keluarga ini Tuhan Yesus, menjadi berkat buat banyak orang. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tulus yang berulang tahun tanggal 9 ini. Kami percaya kasih karunia Allah berlimpah dalam kehidupannya Tuhan.
Engkaulah yang menjadikan dia Tuhan sebagaimana dia ada saat ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkaulah yang mengurapi dia menjadi hamba-Mu yang setia, yang berkenan. Engkaulah yang disenangkan Tuhan dengan pelayanannya di muka bumi ini Tuhan. Engkau tambahkan segala-galanya buat tulus Tuhan Yesus. Sehingga dia menjadi sesuatu pribadi yang berguna bagi kerajaan dan berguna bagi manusia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau membentuk indah hamba-Mu ini Tuhan di mata-Mu dan di mata manusia Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, istrinya Penny, anak-anaknya Yosef, Velu dan Jaden menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia, dan dalam pemeliharaan tangan Tuhan tidak kekurangan apapun juga. Bersama-sama mereka melayani dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat Ibu Mary yang berulang tahun tanggal 10 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kami percaya Tuhan memberikan hari-hari yang indah untuk dilalui Ibu Mary di dalam kehidupannya. Dalam pemeliharaan tangan Tuhan tidak kekurangan apapun juga. Tuhan memberkati Ibu Mary tetap hidup rukun bersama anak, mantu, cucu-cucunya Tuhan. Dan tetap pimpin Ibu Mary semangat, sukacita, antusias beribadah bersama-sama kami. Memuji, menyembah-Mu, menikmati semua kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Dibebaskan dari segala kekhawatiran, kecemasan apapun. Kami bersyukur Tuhan memberkati kesehatannya. Apapun sakit penyakit yang mau kesehatan, kami tolak dan oleh bilu Yesus Ibu Mary sembuh. Hidup Tuhan berkati juga Tuhan Andi, Esther, Timi dan Jen Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudari kami Li Shuhua yang berulang tahun tanggal 12 bulan 8. Terima kasih Tuhan Yesus, mata-Mu tertuju kepada saudari kami Li Shuhua Tuhan. Wajah-Mu menyinari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, sukacita Engkau limpahkan kepada saudari Li Shuhua. Apapun cita-cita, kerinduan, pergumulannya, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, boleh digenapi dalam kehidupannya. Tuhan berikan hari-hari yang indah, penuh sukacita Tuhan Yesus. Dan kami berdoa tetap semangat, tetap sukacita. Ibu Li Shuhua, Ibu Chaduk ini juga Ibu Lianhua untuk tetap beribadah bersama-sama kami. Bahkan juga mereka rindu untuk kembali melayani, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk dosen Tuhan yang berulang tahun tanggal 13 Agustus ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada dosen Tuhan. Kami tahu Tuhan menjagai dosen sebagai biji mata-Mu. Engkau tetapkan langkah dosen untuk tetap berdiri teguh dalam iman percayanya. Bersama-sama Maggie tetap rindu untuk dekat dengan Tuhan. Tetap rindu dapat beribadah bersama-sama. Tetap rindu untuk bertumbuh Tuhan dan berbuah Tuhan. Menjadi pribadi yang berdampak bagi banyak orang. Engkau memberkati Tuhan rumah tangganya bersama Maggie. Engkau berkati kesehatan mereka semua. Engkau berkati juga pekerjaan dosen menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Engkau telah berikan buat Brele dan Declan Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati dosen dan Maggie sebagai orang tua, membimbing anak-anaknya kelak bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat untuk mendidik mereka, mengajar mereka Tuhan, membesarkan mereka Tuhan. Dan kami tahu Engkau lingkupi keluarga ini dengan kasih-Mu, Engkau naungi dengan kuasa-Mu. Malaikat-Mu bahkan berkemah memagari mereka, mengusir yang jahat dari segala jalan-jalannya. Engkau berkati juga kedua orang tua mereka, Pak Hendra dan Mechen. Mereka boleh hidup dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GPKD Gajah Mada bersama pemimpin pelayanan hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka semua menjadi keluarga bahagia, sejahtera dan harmonis. Engkau memberkati kesehatan jemaat Tuhan, pemimpin pelayanan hamba-Mu bersama keluarganya. Apapun sakit penyakit yang mau kesehatan mereka, dalam nama Yesus kami tolak. Dan oleh bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Engkau memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan jemaat Tuhan, pemimpin pelayan hamba-hamba-Mu bersama keluarganya. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Engkau jauhkan usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan mereka dari belalang pelahap dan belalang pelilik. Engkau memberkati anak-anak semua bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dan bangun, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberikan masa depan yang indah bersama Yesus. Engkau memberkati orang tua hidup rukun bersama suami, istri, anak, mantu, cucunya. Engkau memberkati Indonesia Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah mendengar, menjawab doa kami bahwa Tuhan berkuasa untuk menghalau virus corona ini dari Indonesia, sehingga semakin lama semakin sedikit yang terpapar virus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu pada Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Engkau akan halau, Engkau akan nyahkan Tuhan
semua virus corona ini dari Indonesia, bahkan dari bumi ini Tuhan. Engkau memberkati perawat, suster, dokter, tenaga medis Tuhan, agar mereka tetap diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan tugasnya, dijauhkan dari sakit penyakit virus corona ini Tuhan. Engkau memberkati perekonomian Indonesia tetap dapat bertumbuh positif dan tidak mengalami resesi yang berkepanjangan. Engkau memberkati Indonesia tetap menjadi negara aman, tentram, adil, dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur buat kasih karunia Allah, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat campur tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah sejati yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami pribadi yang mencari-Mu setiap hari Tuhan. Jadikan kami penerima kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat membuka tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus kembali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.